Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suwardi, MPD, selaku founder P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murti Kusuma, MPD, selaku Direktur P4I. Yang kami hormati Bapak Nanang Sriadi, SPDGR, selaku narasumber pada workshop virtual nasional pada malam hari ini, serta Bapak dan Ibu peserta kelas virtual workshop virtual nasional yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasi pada workshop virtual malam hari ini, kembali dengan topik kuis interaktif dengan kelas poin, yang mana merupakan hari ketiga atau hari terakhir pelaksanaan kelas virtual atau diskusi melalui Zoom ini. Kemudian, seperti yang kita ketahui bersama, workshop virtual ini dilaksanakan selama 3 hari melalui Zoom, dan hari ini hari terakhir, dilanjut dengan diskusi interaktif melalui grup WA hingga tanggal 26 Agustus 2022. Kemudian, pada workshop virtual malam hari ini, kita akan kembali membahas tentang bagaimana membuat kuis interaktif dengan kelas poin. Kembali dipandu oleh Bapak Nanang Sriadi, SPDGR, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian Bapak Ibu nanti akan diarahkan oleh beliau, dan karena ini mungkin pertemuan terakhir, nanti akan mungkin dijelaskan oleh beliau terkait finishing dan lain sebagainya tentang langsung prakteknya begitu Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu diharapkan dari awal, dari sekarang sudah mempersiapkan perangkatnya untuk mencoba mempraktekkan apa saja yang dijelaskan oleh Pak Nanang pada malam hari ini. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu bahwa moto dari Guru Inovatif Indonesia adalah belajar, berkarya, dan berinovasi. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk menuliskan kehadirannya di kolom chat, tidak perlu khawatir terkait dengan administrasi yang seharusnya ada pada kelas virtual ini atau workshop virtual ini. Terkait dengan sertifikat, daftar hadir, dan lain sebagainya sudah kami persiapkan. Bapak Ibu tidak perlu khawatir dan tidak perlu menuliskan kehadirannya di kolom chat Zoom itu. Baik Bapak Ibu, untuk materi hari ketiga atau hari terakhir, langsung saja saya persilakan kepada Bapak Nanang Sriadi, SPDGR. Kepada Bapak kami persilakan. Baik Mas Arif, terima kasih atas waktu yang berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Suwardi, yang kami hormati Bapak Randi Pratama MPD dari Guru Inovatif Indonesia, dan juga Mas Arif selaku moderator pada malam hari ini, dan Bapak Ibu peserta kelas virtual Guru Inovatif Indonesia membuat kuis interaktif dengan menggunakan kelas poin. Alhamdulillahirrabbilalamin, marilah senantiasa kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah nikmatnya, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan kegiatan yang sudah kita laksanakan selama 3 hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, di hari yang pertama kemarin, ini akan saya review sedikit, kita sudah sama-sama mempraktekkan untuk mendownload kelas poin, menginstal kelas poin, dan juga membuat akun di kelas poin. Harapannya Bapak Ibu semuanya langkah itu sudah selesai. Mungkin Bapak Ibu yang terkendala beberapa yang dikarenakan sistem minimal dari perangkat Bapak Ibu kurang sesuai dengan yang disyaratkan oleh kelas poin. Kalau kondisinya seperti itu, mau tidak mau Bapak Ibu harus mengupgrade perangkatnya, misalnya Windows-nya maupun Office PowerPoint-nya harus di-upgrade. Dan di pertemuan yang kedua kemarin, Bapak Ibu, kita sudah sama-sama untuk mempraktekkan cara membuat kuis di kelas poin, yaitu kemarin kita sudah membahas 5 jenis soal yang bisa kita praktekkan untuk membuat PowerPoint kita lebih interaktif. Yaitu yang pertama, kita sudah mempraktekkan cara membuat soal pilihan ganda, dan juga saat kita juga kemarin sudah mempraktekkan membuat soal isian singkat, soal word clouds, lalu soal menggambar, dan juga soal mengupload gambar. Nah, 5 jenis soal itu kemarin sudah kita bahas semuanya, dan tekniknya jika kita menggunakan versi free
dalam satu presentasi kita hanya bisa membuat 5 soal. Mau soal pilihan ganda semua bisa, maupun kombinasi beberapa soal yang ada di kelas poin itu bisa kita lakukan. Dan kemarin juga kita sudah mempraktekkan cara membagikannya kepada peserta didik. Nah, setelah kita bagikan untuk versi free-nya itu kemarin terbatas di 25 peserta. Dan jika Bapak Ibu ingin menambahkan, mungkin kemarin ada pertanyaan, ingin menambahkan kuota tersebut, jumlah pertanyaannya maupun jumlah pesertanya itu harus upgrade ke versi yang berbayar. Bapak Ibu bisa mengunjungi website dari kelas poinnya, dan Bapak Ibu silakan pilih paket yang Bapak Ibu inginkan. Baik Bapak Ibu, saya akan melakukan share screen. Di hari yang ketiga ini, kita akan melanjutkan materi, yaitu membuat anotasi menggunakan papan tulis interaktif, menggunakan polling, dan juga memilih nama secara acak di kelas poin. Nah, ini merupakan fitur-fitur tambahan yang ada di kelas poin. Fitur utamanya sebenarnya di kelas poin itu adalah membuat kuis-kuis yang kemarin. Dan anotasi, papan tulis, polling, memilih nama, ini adalah fitur-fitur lain yang juga bisa kita manfaatkan di kelas poin. Oke, Bapak Ibu, yang sedang online, yang sedang siap dengan gadgetnya masing-masing, Bapak Ibu boleh bergabung ke dalam presentasi yang sedang saya presentasikan ini dengan cara masuk di classpoint.app dan memasukkan kode kelas 50244. Oke, ini sudah ada 2 orang ya, sudah bergabung. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai lumayan yang bergabung, mungkin sampai kuotanya terpenuhi sampai 25 orang. Jadi ini juga kita mempraktekkan kalau siswa cara bergabungnya seperti ini. Jadi mereka membukanya dari browser, baik dari handphone maupun dari laptopnya, masukkan URL-nya classpoint.app dan memasukkan kode kelas yang tampil di sini. Dan seperti yang sudah kita praktekkan kemarin, Bapak Ibu, kode kelas ini kalau dalam satu aplikasi PowerPoint biasanya mengulang kode yang sama. Dan jika kita menginginkan untuk kelas yang lain, kita bisa membuat kelas kode baru dengan cara klik new class kode. Maka nanti semua peserta yang ada di sini itu akan hilang. Oke, sudah 21. Nah, jadi nanti saya akan aktifkan fitur multiple choice di kelas poinnya. Bapak Ibu bisa memilih apakah Bapak Ibu sudah mempraktekkan membuat kuis di kelas poinnya. Oke, sudah 25. Silakan Bapak Ibu pilih jawabannya. Oke ya, jadi opsinya sudah atau belum. Yang A sudah, yang B belum. Oke, kita lihat responnya. Ini banyak ke yang A, yang sudah mencoba membuat kuis di kelas poin. Oke, sepertinya sudah cukup Bapak Ibu ya. Tidak ada penambahan lagi dari votingnya. Oh, masih ada. Oke, votingnya akan saya tutup. Baik Bapak Ibu, dari hasil ini Bapak Ibu sebagian besar 68% dari yang bergabung di presentasi ini ya, 25 mungkin nggak menggambarkan keseluruhan dari peserta. Namun dari sini kita bisa melihat bahwa yang sudah mempraktekkan untuk mencoba membuat kuis di kelas poin ini sudah lebih banyak. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mencoba untuk bereksperimen lebih lanjut untuk lebih memahami jenis-jenis soal dan pengaturan-pengaturan yang ada di
kelas poinnya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi selain untuk membuat kuis interaktif di kelas poin juga, itu dapat berfungsi sebagai anotasi, yaitu kita dapat melakukan coret-coret di halaman presentasi kita. Nah, jadi di bawah sini, Bapak Ibu, ini ada beberapa menu yang dapat kita manfaatkan untuk melakukan anotasi. Nah, di sini ada laser pointer seperti ini untuk menunjukkan bagian yang sedang kita jelaskan saat presentasi. Nah, dengan cara seperti ini sebenarnya bisa kita manfaatkan juga untuk presentasi biasa gitu ya, tanpa siswa bergabung juga bisa kita manfaatkan kelas poin ini. Jadi nggak harus siswa menggunakan perangkatnya. Kita presentasi sendiri di depan kelas, siswa seperti biasa, juga kita bisa manfaatkan fitur-fitur anotasi ini. Dan juga di sini ada fitur-fitur untuk melakukan coret-coret seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini disediakan beberapa warna yang bisa kita atur di pengaturan kelas poin di depan. Dan juga satu menu lagi di sini adalah highlight untuk meng-highlight seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Dan juga ada menu untuk menghapusnya. Nah, seperti ini untuk menghapus anotasi yang sedang kita lakukan. Dan juga highlight-nya juga bisa kita hapus. Nah, ini adalah salah satu fitur yang bisa kita manfaatkan di kelas poin, yaitu untuk melakukan anotasi atau melakukan coret-coret. Nah, ini bisa dimanfaatkan bagi Bapak Ibu yang matematika misalnya atau IPA. Ini sangat berguna sekali Bapak Ibu ya. Tapi ini akan lebih maksimal untuk melakukan anotasi-anotasi ini jika Bapak Ibu menambah perangkat laptopnya menggunakan pen tablet. Nah, dengan pen tablet itu pasti lebih maksimal. Kalau kita pakai mouse, pakai touchpad, itu pasti hasil coretannya nggak maksimal. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Di kelas poin juga, itu kita bisa manfaatkan fitur papan tulis digital. Nah, kalau di anotasi tadi fungsinya, kita bisa melakukan coret-coretan di slide yang sedang berjalan. Kita sedang membuka slide yang menjelaskan tentang struktur bumi misalkan. Nah, di situ kita melakukan coret-coret. Dan di kelas poin juga, Bapak Ibu, di sini disediakan fitur whiteboard atau papan tulis. Nah, papan tulis ini fiturnya letaknya di bawah sini Bapak Ibu ya. Di bawah menu-menu pena, pointer, highlight, menghapus, dan di sebelahnya ini ada menu whiteboard. Nah, atau ini Bapak Ibu ya. Nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, kita di sini bisa memilih papan tulis yang mana yang ingin kita gunakan. Dan papan tulis ini bisa kita setting terlebih dahulu di awal pengaturan dari tab menu kelas poinnya. Sehingga kita saat presentasi tinggal memilih papan tulis mana yang kita gunakan. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kalau kita memilih papan tulis yang hitam. Nah, di sini kita bisa melakukan coret-coretnya. Untuk menutupnya, itu tinggal kita lanjutkan saja slide-nya untuk berpindah ke slide selanjutnya. Nah, ini tadi Bapak Ibu ya, papan tulis yang nanti dapat kita gunakan saat presentasi itu bisa kita atur terlebih dahulu melalui tab menu dari kelas poin dan kita pilih menu whiteboard background. Secara default di sini disediakan 3 jenis papan tulis, yaitu whiteboard, blackboard, dan yang satu adalah yang gambar-gambar bergaris seperti ini. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini disediakan 3 jenis papan tulis lagi. Kita bisa men-settingnya. Papan tulis ini mau kita setting papan tulis yang mana. Nah, Bapak Ibu bisa membuat papan tulis sendiri, bisa download gambar dari internet atau dari Canva, atau Bapak Ibu desain sendiri. Gambarnya nanti bisa kita masukkan ke sini. Misalnya kita memilih use an image. Nah, atau yang di bawahnya ada use current slide. Kita menggunakan background di desain PowerPoint tersebut sebagai papan tulis untuk melakukan coretan. Nah, bedanya papan tulis dengan anotasi, anotasi itu bisa berjalannya di slide yang sedang berjalan. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau papan tulis, ketika kita klik papan tulis itu akan membuat slide baru yang tampilannya sesuai dengan papan tulis yang kita pilih. Yang disediakan ada 3 dan kita bisa menambahkan 3 papan tulis lagi sesuai dengan keinginan kita desainnya. Nah, fitur lain yang dapat kita manfaatkan di kelas poin ini adalah membuat polling secara cepat. Menu polling Bapak Ibu
menu polling ini posisinya ada di bawah, di sebelah papan tulis. Nah, quick poll. Untuk jenis pertanyaannya di polling ini tetap mendesainnya adalah di halaman slide PowerPoint-nya. Jadi kita mendesainnya pertanyaan-pertanyaannya ya tetap di PowerPoint-nya Bapak Ibu ya. Kita desain, kita ingin melakukan polling tentang apa. Atau teknik yang kedua, kita melakukan polling saat presentasi seperti ini. Mau cepat kita belum sempat membuat pollingnya, pertanyaan polling. Kita bisa melakukan pertanyaannya secara lisan. Menu-menunya Bapak Ibu nanti akan kita praktekkan secara langsung. Polling ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada polling benar atau salah. Nah, jadi nanti ketika peserta didik kita bergabung, ini saya contohkan bergabung menggunakan handphone dari browsernya. Ketika kita memilih quick pollingnya itu true or false, benar atau salah, itu tampilannya seperti ini. Jadi nanti peserta didik bisa memilih salah satu dari dua polling ini. Nanti mereka tinggal pilih dan klik submit. Maka pollingnya akan muncul di plus point kita sebagai pendidiknya. Yang kedua, Bapak Ibu, jenis polling yang dapat kita gunakan itu ada yes, no, atau tidak yakin. Nah, jadi ada 3 opsi ini. Yes, no, atau tidak yakin. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Tampilannya nanti di tampilan plus point yang sebagai peserta, tampilannya juga ada 3 menu. Yes, no, atau tidak yakin. Nah, peserta dapat memilih pollingnya. Nah, untuk pertanyaannya sama Bapak Ibu ya, bisa kita siapkan terlebih dahulu di awal. Kira-kira nanti dalam perjalanan kita presentasi, kita akan membuat polling pertanyaannya ini. Desain saja di sebuah slide, di salah satu slide di PowerPoint-nya. Dan nanti tinggal klik menu polling yang di bawah ini, dan kita pilih sesuai dengan keinginannya. Atau secara lisan saja seperti ini, nanti peserta didik bisa memilih sesuai dengan yang kita ucapkan. Selanjutnya, di sini ada umpan balik 5 level atau feedback 5 levels. Nah, di sini biasanya kita gunakan untuk melakukan survei, setuju, tidak setuju, sangat setuju, atau netral, atau sangat tidak setuju. Nah, 5 survei ini kan sering kita jumpai ketika kita mengisi sebuah survei ya Bapak Ibu. Ketika kita memilih feedback atau umpan balik 5 level, tampilan di pesertanya seperti ini. Yang pertama ada sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Nah, untuk pertanyaannya sama, Bapak Ibu bisa desain di salah satu slide PowerPoint-nya, dan nanti kita aktifkan sebuah polling, dan solusi yang kedua kita bisa memberikan pertanyaannya secara lisan. Selanjutnya, Bapak Ibu, jenis polling keempat yang bisa kita manfaatkan, yaitu kita bisa memilih opsi berapa jenis jawaban yang bisa dipilih. Kalau true and false kan 2, yes, no answer 3, feedback 5. Dan ketiga-tiganya di atas ini, jenis jawabannya kan sudah didesain seperti itu Bapak Ibu ya. True and false ya pilihannya benar salah. Ini yes, no, unsure. Kalau yang ini tadi dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Nah, untuk yang di bawah, kita dapat memilih number atau jumlah dari opsi yang ingin kita buat pollingnya. Nah, ini pertanyaannya bebas. Kita bisa desain sendiri, kita bisa membuat desain sendiri, dan ini jawabannya bisa kita sesuaikan. Kita mau buat 2, mau buat 3, mau buat 4, mau buat 5, dan maksimalnya itu 6. Nah, ini lebih fleksibel Bapak Ibu ya. Yang quick polling, yang jumlah opsinya bisa kita pilih. Nah, misalnya di tampilan yang sedang Bapak Ibu saksikan di presentasinya, ini saya memilih yang 6 option. Jadi nanti tampilannya ada option A di perangkat peserta didik, ada option B, ada option C, ada option D, ada option E, dan ada option F. Jadi seperti itu. Untuk membuat polling secara cepat. Kalau di fitur di pertanyaan yang kemarin, mungkin untuk polling kita bisa manfaatkan pilihan ganda. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti itu. Namun ini kita cepat. Tanpa kita desain di awal, ketika kita sedang presentasi, kita ingin melakukan polling secara tiba-tiba,
itu tinggal kita pilih saja menu polling yang di bawah ini. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, kita di sini bisa manfaatkan fitur memilih nama secara acak. Jadi, nama-nama yang bergabung ke dalam presentasi yang sedang kita lakukan nanti akan muncul. Menunya Bapak Ibu, kita bisa memilih menu yang di bawah tadi, di samping polling, yaitu adalah pick a name. Jadi kita bisa memilih sebuah nama. Nanti akan muncul beberapa kotak sesuai dengan jumlah peserta yang bergabung ke dalam presentasi kita. Nah, ketika kita mengklik salah satu kotaknya, ternyata itu isinya adalah sebuah nama. Nah, jadi awalnya ini adalah kotak merah, Bapak Ibu. Ketika kita klik, ternyata ini ada namanya. Nah, dengan cara seperti ini, kita bisa memilih nama secara acak. Nah, kadang-kala kan saat kita belajar di kelas, kita sedang memancing peserta didik untuk membuat pertanyaan atau membuat pernyataan, kadang kan susah gitu ya. Dengan cara manfaatkan fitur pick a name, memilih nama secara acak di kelas poin ini akan lebih seru. Nanti peserta didik mau nggak mau harus mengungkapkan pernyataan atau pertanyaannya kepada kita yang nantinya bisa kita diskusikan. Dan menu yang terakhir yang ada di bawah ini adalah leaderboard. Nah, leaderboard ini untuk memunculkan soal pilihan ganda, Bapak Ibu ya, yang ada poinnya, yang diberikan kunci jawaban. Yang seperti kita praktekkan kemarin untuk melihat leaderboard. Kalau ada 5 soal, nanti kita bisa melihat yang mendapatkan poin yang paling tinggi dan yang mendapatkan nilai paling tinggi. Nah, itu tadi Bapak Ibu beberapa fitur tambahan yang ada di kelas poin. Sekarang akan kita praktekkan secara langsung untuk memanfaatkan fitur-fitur tambahan di PowerPoint ini. Oke, Bapak Ibu, saya stop share screen-nya. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan praktek langsung, kami persilakan, kami tunggu. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyimak terlebih dahulu juga nggak masalah. Mungkin Bapak Ibu yang ingin mempraktekkan secara langsung, boleh memberikan responnya di kolom chat. Apakah Bapak Ibu ingin langsung mempraktekkan? Oke, ingin langsung mempraktekkan sambil dipandu, iya Ibu Isati. Oke. Karena ini yang fitur-fitur terakhir ini sebenarnya fitur-fitur sederhana. Tapi ini sangat bermanfaat nantinya dalam proses pembelajaran. Silakan Bapak Ibu dibuka PowerPoint-nya terlebih dahulu yang sudah terinstall kelas poinnya. Dan Bapak Ibu pastikan sudah login ya di kelas poinnya agar menu-menunya muncul. Oke, saya akan melakukan share screen di PowerPoint. Jadi Bapak Ibu juga silakan buka PowerPoint-nya dan pastikan di menu kelas poinnya Bapak Ibu sudah terinstall dan Bapak Ibu sudah login dengan akunnya masing-masing. Oke Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk membuat file kosong saja. Bapak Ibu bisa membuat file kosong maupun dari template-template yang sudah disediakan di PowerPoint-nya. Oke, biasanya saya kalau di sini enaknya buat file kosong agar mendesainnya lebih maksimal. Oke, Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk mendesain sebuah presentasi, sebuah slide yang nantinya akan kita jelaskan, saya di dalam kelas ataupun online. Kalau dalam kelas pakai proyektor, kalau online mungkin seperti ini, di share screen, menjelaskan sebuah materi yang nantinya di situ dapat kita berikan garis, kita berikan coretan, atau bahkan kita menulisnya menggunakan coret-coretan. Oke, sepertinya ada yang perlu ditunggu. Silakan Bapak Ibu buka PowerPoint-nya terlebih dahulu. Nah, di sini Bapak Ibu, saya akan mendesain sebuah materi. Saya akan memasukkan gambar. Misalnya, saya akan mempelajari materi tentang struktur bumi seperti ini, Bapak Ibu. Nah, desainnya terserah Bapak Ibu ya. Saya menggunakan yang polos saja.
Nah, jadi ini misalkan adalah sebuah slide yang nantinya akan kita manfaatkan, kita presentasikan, dan nantinya kita akan menjawabnya menggunakan coret-coretan seperti itu Bapak Ibu. Dan nanti ini skenarionya, ini akan saya buat 2 buah slide. Nah, yang pertama nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh siswa. Misalnya slide satunya, ini nanti akan dijawab oleh siswa menggunakan slide drawing seperti ini. Nah, jadi nanti siswa menjawab, kira-kira bagian-bagian yang ditandain ini apa gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu saya minta bergabung ke presentasinya dan menjawab. Dan yang kedua, kita akan melakukan umpan baliknya seperti itu Bapak Ibu. Dari jawaban-jawaban yang muncul dari siswa di slide 1, ini kita pilih jenis pertanyaannya slide drawing. Jadi siswa menjawabnya melakukan coret-coret. Dan yang kedua, nanti kita di sini akan memberikan umpan balik atau kita memberikan penjelasan ataupun penguatan dari hasil yang dijawab oleh peserta didik. Jadi salah satu skenarionya bisa kita buat seperti itu. Dan untuk mempermudah kita dalam melakukan presentasi nantinya atau memanfaatkan fitur anotasinya, Bapak Ibu bisa mengatur dulu pena-pena yang digunakan warna apa. Nah, karena ini saya backgroundnya warna putih, saya menggunakan pena warna apa saja sepertinya akan masuk ya Bapak Ibu. Saya hitam. Yang kedua kita pilih penanya warna merah. Yang ketiga saya pilih penanya warna biru. Nah, yang keempat juga bisa kita atur, misalnya warna coklat. Dan yang kelima misalnya warna kuning. Jadi kita bisa mengatur Bapak Ibu jenis-jenis penanya. Kalau background Bapak Ibu hitam misalnya, nah kita bisa menyesuaikan warna-warna yang harus kontras dengan warna background tersebut agar lebih maksimal saat kita memanfaatkan fitur anotasinya. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu ya, fitur anotasi settingnya. Selanjutnya Bapak Ibu, nanti di sela-sela presentasi misalnya kita akan melakukan penjelasan menggunakan papan tulis yang kosong gitu. Atau papan tulis yang desainnya sudah kita setting. Nah, di sini sebelum kita lanjut Bapak Ibu, apakah ada yang sudah membuat slide seperti yang saya praktekkan? Atau mungkin Bapak Ibu terkendala ke gambarnya ya? Mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan gambar sendiri atau Bapak Ibu ingin menggunakan gambar yang sama seperti saya, Bapak Ibu bisa cari di pencarian Google gitu ya, struktur bumi. Nah, nanti gambarnya bisa di-crop dan bisa dimasukkan ke dalam PowerPoint-nya. Jadi 2 slide. Slide yang pertama nanti siswa dulu yang menjawab menggunakan slide drawing. Dan slide yang kedua, disinilah kita melakukan penjelasan menggunakan anotasi. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan, boleh Bapak Ibu ya pakai gambar apa saja. Mengatur whiteboard background-nya. Nah, di sini. Kita pilih menu whiteboard background yang di samping pena-pena ini, whiteboard background. Bapak Ibu bisa menambahkan jika papan tulis yang standar, yang 3 ini ada whiteboards, papan tulis dengan background putih, papan tulis dengan background hitam, dan juga papan tulis yang bergaris. Nah, di sini kita bisa melakukan setting untuk membuat papan tulis yang lainnya. Yaitu dengan cara kita klik menu titik 3 di bawah ini Bapak Ibu. Nah, kita bisa memilih mau whiteboard lagi bisa juga, mau ini blackboard lagi bisa juga. Tapi kan ini sudah ada di atas ya Bapak Ibu. Kita bisa menambahkan sebuah gambar yang kita miliki dari menu use an image. Nah, ini kita pilih Bapak Ibu. Maka kita bisa memilih gambar yang sudah kita miliki. Nah, misalnya ini papan tulisnya hitam, tapi ini ada motif-motifnya seperti itu Bapak Ibu. Kita coba memasukkan satu lagi Bapak Ibu papan tulisnya. Kita pilih menu titik 3-nya dan kita pilih use an image. Nah, di sini saya sudah menyediakan sebuah papan tulis yaitu namanya lembar refleksi. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk di akhir
pembelajaran Bapak Ibu ya, papan tulis lembar refleksi. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa memanfaatkan aplikasi lain untuk mencari ide-ide papan tulis yang bisa kita masukkan ke dalam PowerPoint ini. Nah, kalau di sini saya mendesain yang refleksi ini dari Canva. Bapak Ibu bisa cari di Canva-nya online whiteboard atau papan tulis online. Nah, nanti akan muncul banyak sekali jenis papan tulis yang keren-keren Bapak Ibu. Nah, itu bisa juga kita desain di situ, kita download dan kita masukkan ke dalam PowerPoint-nya. Oke, itu untuk men-setting papan tulis. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan memanfaatkan fitur polling tadi, Bapak Ibu ya. Nah, di polling tadi ada 4 jenis pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu bisa kita desain terlebih dahulu di slide PowerPoint-nya. Atau juga kita bisa melakukannya secara lisan. Nah, mungkin di sini kita akan mencoba untuk mendesain polling. Saya akan gunakan format yang ini ya, Bapak Ibu. Nah, misalnya tadi kan yang pertama benar salah seperti itu Bapak Ibu ya. Misalnya saya akan membuat pertanyaan tentang pembelajaran aja. Apakah benar, apakah 2 merupakan bilangan prima? Nah, seperti ini. Kita setting. Pertanyaannya, nanti kita ini akan manfaatkan menggunakan fitur polling yang benar salah. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan membuat sebuah slide. Yang selanjutnya kita buat slide saja. Nanti ini saya akan mempraktekkan polling yang kedua, yaitu benar, salah, atau tidak yakin. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin saya copy saja pertanyaannya. Ini untuk mempraktekkan saja, nanti pertanyaannya bisa Bapak Ibu gunakan gitu ya. Misalkan apakah 0 merupakan bilangan genap. Nah, ini kan biasanya banyak pertimbangannya Bapak Ibu. Ada yang mengatakan 0 itu bilangan genap atau bukan. Nanti ini pertanyaan ini akan saya praktekkan untuk menggunakan jenis polling yang kedua, yaitu yes, no, dan tidak yakin. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, di menu polling juga tadi ada pertanyaan feedback 5 level Bapak Ibu ya. Dari setuju sampai sangat tidak setuju. Nah, mungkin ini akan saya buat pertanyaannya. Pertanyaannya apakah plus point efektif digunakan dalam pembelajaran. Nah, ini nanti ini akan kita praktekkan untuk memanfaatkan fitur polling yang feedback 5 level. Selanjutnya kita akan mencoba mempraktekkan lagi untuk membuat pertanyaan yang isinya polling yang bisa memanfaatkan sesuai dengan keinginan kita, membuat berapa jenis jawaban seperti itu Bapak Ibu ya. Ini akan saya buat soalnya. Misalnya ini akan kita gunakan untuk memilih ketua kelas di dalam kelas gitu Bapak Ibu ya. Siapakah ketua kelas pilihan Anda? Nah, misalnya calonnya itu ada 3 Bapak Ibu. Yang saya akan insert teks. Misalnya yang A itu adalah Ahmad, yang kedua itu Badu, yang ketiga misalnya Clara.
Untuk jenis polling yang keempat tadi maksimal pilihan yang bisa kita buat itu tadi ada 6 Bapak Ibu ya, ada 6 opsi. Ini saya buat 3 saja. Oke, Bapak Ibu, ini sudah saya berikan slide drawing. Terus yang kedua tadi nanti akan kita manfaatkan untuk membuat anotasi. Dan yang ketiga dan seterusnya ini akan membuat polling. Dan juga kita tadi sudah men-setting dari jenis-jenis papan tulisnya. Sekarang kita akan mempraktekkannya secara langsung ke dalam presentasi. Untuk presentasinya seperti biasa Bapak Ibu ya, tinggal lakukan slide show saja. Oke, silakan. Mungkin saya rubah dulu kode kelasnya Bapak Ibu ya, untuk membuat new kelas kode biar yang bergabung bergantian, nggak Bapak Ibu yang bergabung di sesi yang pertama tadi. Oke, saya buat kode kelas baru. Silakan Bapak Ibu bergabung ke dalam kode kelas baru ini. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai penuh ya Bapak Ibu. Saya harapnya Bapak Ibu yang masuk beda-beda Bapak Ibu ya dengan yang masuk di sesi yang pertama tadi. Sudah 18 partisipan. Sudah 22. Oke, apakah masih ada yang Bapak Ibu ingin bergabung? Ini kuotanya sampai 25, masih 2 orang lagi yang masih bisa bergabung. Silakan Bapak Ibu, saya tunggu. Oke. Sudah penuh ya Bapak Ibu. Nah, jadi cara membagikannya kepada peserta didik seperti itu. Oke, Bapak Ibu, semuanya mohon bantuannya untuk mengisi slide yang pertama, yaitu adalah slide drawing. Silakan Bapak Ibu nanti kerjakan melalui device-nya masing-masing untuk melakukan coret-coretnya seperti itu. Oke, sudah saya aktifkan. Nggak harus Bapak Ibu isi gitu ya. Nama-namanya apakah ini lapisan bumi, kerak bumi atau apa. Bapak Ibu bebas untuk melakukan coret-coret apa saja. Sepertinya belum ada yang mengirimkan. Oh, sudah ada satu. Dari Ibu Farika. Kerak, mantel, inti luar, inti dalam. Oke. Sudah banyak yang mengirimkan ya, Bapak Ibu. Oke, sudah 11 orang yang mengirimkan jawabannya. Oke, sudah 19 orang. Nah, jadi jawabannya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, jawaban-jawaban ini Bapak Ibu, ini bisa kita lihat ya. Misalnya ini jawabannya Ibu Yuli. Ini akan coba saya pilih nantinya. Namun akan saya tunggu dulu, saya tutup dulu ya Bapak Ibu ya submissionnya. Saya anggap ini sudah selesai.
waktunya. Oke, saya close. Kita klik save Bapak Ibu ya, biar nanti tersimpan. Walaupun kita sedang tidak presentasi. Nanti saat kita buka PowerPoint-nya, buka PPT yang ini, nanti jawabannya masih ada karena kita sudah klik save. Kita coba responnya. Saya akan lihat jawaban dari ini Ibu Yuli tadi ya. Kita pilih. Nah, di sini kita bisa lakukan download. Download tadi nanti ini akan masuk menjadi sebuah slide baru ya Bapak Ibu ya di sebelah. Nah, menjadi sebuah slide baru. Dan ini bisa kita jadikan sebagai bahan diskusi. Jawaban dari Ibu Yuli. Di sini nanti kita bisa memberikan penjelasan, bisa melakukan coret-coret, atau melakukan highlight seperti ini. Sebagai bahan diskusi bersama peserta didik yang lain dari beberapa jawaban yang muncul atau yang dijawab oleh para peserta. Nah, ketika ini sudah menjadi bahan diskusi, kita bisa melanjutkan ke slide yang selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya tadi, kita di sini bisa memberikan penguatan kepada peserta didik kita dari apa yang didiskusikan di dalam kelas tadi, dari salah satu jawaban yang dikirim. Nah, disinilah kita dapat memanfaatkan fitur-fitur yang ada di anotasi ini, Bapak Ibu ya. Misalnya kita akan menulis yang di sini adalah kerak. Mungkin ini agak susah Bapak Ibu ya, karena saya menggunakan mouse. Nanti akan lebih maksimal jika kita menggunakan pen tablet. Nah, misalnya ini adalah mantel bumi. Yang ini jawabannya adalah inti luar. Yang ini adalah inti dalam. Nah, jadi skenario-nya bisa kita buat seperti itu, Bapak Ibu. Siswa mengerjakan terlebih dahulu menggunakan device masing-masing, lalu beberapa jawaban siswa kita jadikan bahan diskusi, dan di slide yang selanjutnya ini, kita di sini dapat memberikan penguatan dari apa yang sudah dijawab siswa dan juga yang sudah didiskusikan. Menggunakan fitur-fitur yang ada di bawah. Yaitu fiturnya ada pointer seperti ini untuk menunjukkan di bagian-bagian tertentu dengan sebuah lingkaran yang cerah seperti ini, dan juga beberapa jenis pena yang sudah kita setting warnanya Bapak Ibu ya di depan tadi. Nah, sayangnya di sini mungkin untuk ukuran Bapak Ibu. Untuk ukurannya tidak tersetting ya Bapak Ibu ya. Ini menggunakan yang standar seperti ini. Dan juga satu lagi itu adalah highlight atau biasanya kita pakai stabilo seperti itu Bapak Ibu. Nah, stabilonya juga warnanya ini men-settingnya di depan tadi ya. Dan juga di sini ada menu penghapus yang bisa kita gunakan untuk menghapus bagian-bagian yang salah atau sudah kita kerjakan yang ingin kita hapus seperti itu menggunakan fitur eraser. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk menggunakan fitur yang selanjutnya yaitu adalah whiteboard atau papan tulis. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, saya kembalikan dulu ke mouse-nya. Papan tulis ini bisa kita pilih. Yang 3 di atas ini yang default atau standar yang sudah disediakan kelas poin. Dan yang di bawah ini adalah papan tulis yang sudah kita masukkan sendiri. Misalnya ini Bapak Ibu, saya akan menggunakan papan tulis yang hitam dulu. Nah, jadi nanti seperti ini. Akan membuat sebuah slide baru yang isinya papan tulis yang tadi. Nah, di sini juga kita bisa memanfaatkan anotasi-anotasi yang ada seperti ini. Misalnya kita akan mempelajari tentang bilangan. Ini akan lebih maksimal jika menggunakan pen tablet. Nah, namun secara umum, cara kerjanya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini kadang-kala kan kita saat pembelajaran kita nggak men-setting di awal bahwasanya sampai ke materi tertentu kita akan
menjelaskan yang membutuhkan papan tulis digital. Nah, karena tidak disetting di slide, kita bisa manfaatkan fitur whiteboard ini. Nah, kita akan mencoba satu lagi jenis whiteboardnya yang lembar refleksi. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini mungkin bisa kita lakukan di akhir pembelajaran. Mungkin bisa kita lakukan secara lisan. Nanti kita yang sebagai guru, kita yang menuliskan jawabannya di sini. Misalnya ini skenario-nya di dalam kelas. Bapak Ibu sedang belajar, sudah selesai di akhir, sudah sampai di tahap refleksi pembelajaran. Nah, Bapak Ibu silakan pertanyaannya bisa disesuaikan Bapak Ibu ya. Misalnya apa-apa saja yang sudah baik dalam pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nanti kan peserta didik menjawab. Nah, di sini misalnya jawabannya salah satu siswa diskusinya sudah baik. Diskusi sudah baik gitu misalnya. Nah, lalu kira-kira saat refleksi kan seperti itu Bapak Ibu ya. 3 poin refleksi ini sangat penting. Apa yang sudah baik berjalan dalam pembelajaran tadi. Lalu apa kira-kira dalam pembelajaran tersebut yang perlu diperbaiki. Misalnya ada beberapa siswa yang ribut gitu. Nah, kita tulis saja siswa ribut beberapa. Nah, nanti kita di situ bisa berdiskusi lagi. Tindak lanjutnya kira-kira apa untuk memperbaiki beberapa siswa yang ribut tadi. Nah, pasti nantinya akan ada solusi sehingga pembelajaran ke depan selanjutnya akan berjalan lebih baik. Nah, dengan mempunyai seperti ini nanti akan tersimpan Bapak Ibu ya. Apa yang kita coret-coret ini akan tersimpan di dalam file PowerPoint kita. Sehingga itu menjadi catatan bagi kita. Karena dalam pembelajaran refleksi itu merupakan sesuatu yang sangat penting juga. Nah, ini penggunaan whiteboard. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk mempraktekkan fitur pollingnya. Ini tadi Bapak Ibu yang bergabung di presentasi ini, silakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada gitu ya. Apakah 2 merupakan bilangan prima? Jadi pertanyaannya polling ini nggak harus materi ya, Bapak Ibu bisa juga menggunakan kata-kata yang sifatnya umum gitu. Kita buka menu polling yang di bawah. Ini Bapak Ibu ya, quick poll dan kita pilih. Nah, tadi untuk jenis slide ini sudah kita setting atau kita rencanakan. Nanti quick poll-nya itu adalah true and false. Oke, saya akan pilih true and false-nya. Silakan Bapak Ibu menjawabnya dari perangkatnya masing-masing. Oke, benar gitu. Oke, 93% benar, 7 salah. Naik lagi 94, sudah 17 orang. Kita bisa memantau jumlah peserta yang sudah menjawabnya. Nah, namun di sini bedanya dengan pilihan ganda, Bapak Ibu, kita nggak bisa melihat siapa yang menjawabnya. Kita hanya bisa melihat jawabannya apa. Kalau yang fitur multiple choice, fitur pilihan ganda, itu kita akan bisa melihat nama-nama yang menjawab. Nah, itu bedanya Bapak Ibu, polling dengan pilihan ganda. Oke, sudah 20 orang, kita akan tutup submission-nya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Dan ketika kita sudah selesai, kita bisa menjalankan polling yang lainnya. Run another poll. Nanti kita akan membuat polling ulang. Oke, kita akan mencoba Bapak Ibu untuk mempraktekkan jenis polling yang kedua. Nah ini, apakah 0 merupakan bilangan genap? Nah, saya akan membuat polling, mengaktifkan pollingnya jenisnya yang yes, no, dan unsure. Ya, tidak, atau tidak yakin. Nah, silakan Bapak Ibu pilih.
sudah 20 orang ya Bapak Ibu yang sudah menjawab dan mayoritas menjawabnya no. Nah, ini kan kalau bisa jenis survei atau polling yang ini berikan sebuah soal-soal yang agak kontroversi gitu Bapak Ibu ya, yang membutuhkan pendalaman lagi, sehingga ini jawabannya akan beragam seperti ini. Ada yang menjawab yes, ada yang menjawab tidak, ada yang menjawab tidak yakin. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai bahan diskusi nantinya di dalam kelas yang kita ajar. Seperti itu Bapak Ibu. Jenis polling yang kedua, yes, no, maupun unsure. Kita akan mencoba jenis pertanyaan yang ketiga Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, apakah class point efektif digunakan dalam pembelajaran? Saya akan membuka quick poll-nya dan memilih yang feedback 5 level. Nah, silakan Bapak Ibu jawab. Oke, Bapak Ibu akan saya tutup ya pollingnya. Nah, jadi seperti ini bentuknya polling 5 level atau feedback 5 level. Dari yang sangat setuju ada 45%, yang setuju ada 25%, yang netral ada 25% atau 5 orang, yang tidak setuju ada 5% atau 1 orang yang menjawab. Nah, jadi tampilan dari feedback 5 levelnya seperti ini. Oke, kita akan mencoba polling yang terakhir Bapak Ibu. Nah, misalnya dalam pemilihan ketua kelas di sekolah Bapak Ibu ya. Siapakah ketua kelas pilihan Anda? Yang pertama Ahmad, yang kedua Badu, yang ketiga Clara. Ini maksimal 6 tadi Bapak Ibu ya. Kita aktifkan quick poll-nya. Nah, karena tadi opsinya cuma ada 3, Ahmad, Badu, dan Clara, kita pilih yang 3 Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu mencoba untuk memilih ketua kelasnya siapa. Oke, saya tutup Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini tampilan dari polling yang bisa kita atur sendiri jumlah opsi jawabannya. Nah, maksimal tadi 6, minimal 2. Secara umum Bapak Ibu, beberapa jenis quick poll ini nggak jauh berbeda Bapak Ibu ya. True and false, yes, no, unsure, feedback 5 level, dan sebagainya. Nah, ini tinggal kita penggunaannya saat pembelajaran seperti apa. Nah, ketika Bapak Ibu nggak mendesain pertanyaannya di slide PowerPoint-nya, Bapak Ibu bisa juga menampilkan atau memunculkan pertanyaan Bapak Ibu dalam bentuk lisan seperti ini. Bapak Ibu lisan, nanti tinggal pilih jenis pertanyaan mana yang Bapak Ibu inginkan. Jadi seperti itu. Jadi solusinya ada 2. Yang pertama pertanyaannya Bapak Ibu desain di sebuah slide. Yang kedua pertanyaannya kita sebutkan saja secara lisan. Oke, kita akan lanjut. Oh, sudah habis ya Bapak Ibu ya. Nah, satu fitur lagi yang ada di sini ada pick name untuk memilih sebuah nama. Kita klik pick name. Nah, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu.
kotak-kotak yang isinya warna-warni. Nah, di dalam kotak ini ada isinya. Nah, ini dapat kita gunakan di dalam kelas untuk menunjuk siswa, untuk memberikan respon, untuk memberikan pertanyaan ataupun pernyataannya. Nah, cara kerjanya Bapak Ibu tinggal kita pilih saja namanya gitu ya. Kita klik salah satu kotaknya. Oh, ini ada Pak Multazam di sini. Atau juga ini bisa kita manfaatkan untuk membuat kelompok Bapak Ibu ya. Misalnya kelompok 1. Kita pilih secara acak, Pak Multazam. Terus Ibu Vina Novianti. Lalu Ibu Naomi. Ibu Mas A. Dan Pak Tandi. Ini kelompok 1 gitu sepertinya. Nah, saya kelompok 2. Pak Iwan. Ibu Dia. Ibu Mila. Ibu Siswantari. Dan Ibu Rifda. Nah, tergantung Bapak Ibu ya. Mau digunakan untuk memilih nama siswa atau bagi kelompok atau strategi-strategi yang lain yang kiranya bisa manfaatkan fitur pick name ini. Nama yang sudah kita pilih ini bisa kita tutup lagi Bapak Ibu ya. Nah, juga di bawah itu ada tombol reset. Ketika kita klik reset, apakah namanya masih sama posisinya atau tidak? Nah, di sini tadi posisinya Pak Multazam. Nah, ketika kita pilih, oh ini sudah berubah posisinya. Nah, sudah berubah semua ya Bapak Ibu posisinya ketika kita klik tombol resetnya. Kalau untuk fitur leaderboard, nah ini nggak ada datanya karena leaderboard ini fungsinya untuk merekap soal pilihan ganda yang sudah diberikan kunci jawaban. Oke Bapak Ibu, itu tadi beberapa fitur anotasi, lalu ada whiteboard, ada quick polling, dan ada fitur pick name, dan juga fitur leaderboard. Nah, ketika kita ingin menutup presentasi, Bapak Ibu, di sini akan muncul ini Bapak Ibu ya. Want to keep your ink annotation? Apakah kita ingin menyimpan coret-coretan atau anotasi yang sudah kita lakukan tadi? Kalau kita pilih keep, maka coret-coretan tadi akan tersimpan. Nah, jika kita klik discard, maka coret-coretan yang saat presentasi tadi tidak akan tersimpan. Karena ini penting, kita simpan Bapak Ibu ya. Kita klik keep. Nah, jadi saat posisinya kita membuka file PowerPoint seperti ini, hasil coret-coretan tadi masih tersimpan seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu ya. Yang kita coret-coret tadi semuanya muncul. Nah, ini bisa juga jadi huruf gitu Bapak Ibu ya. Dari coret-coretan kita tadi, tapi ini kayaknya tergantung dari versi PowerPoint yang Bapak Ibu miliki gitu ya. Kalau tulisan kita bagus, ini pasti akan jadi tulisan seperti ini. Hasil coret-coretannya. Karena ini nggak pas tulisannya di bawahnya, maka nggak semuanya bisa. Ini tergantung dari versi PowerPoint yang Bapak Ibu gunakan. Oke, kita lihat lagi anotasinya masih muncul. Ada. Nah, untuk pollingnya Bapak Ibu, polling tidak tersimpan di sini. Untuk pollingnya tidak tersimpan. Kalau soal slide drawingnya, itu tadi tersimpan di sini Bapak Ibu ya. View respon. Kita pilih kotak hijau slide drawing, dan kita pilih view respon. Nah ini harusnya muncul. Oh ya ini agak lambat munculnya Bapak Ibu. Jadi jawaban tadi tetap tersimpan ketika kita sudah klik tombol save. Nah di atas lagi Bapak Ibu, ini ada menu lagi untuk share ke PDF. Jadi ketika kita ingin membuat laporan pembelajaran, kita bisa klik share PDF. Bisa kita scan melalui QR codes maupun kita masuk ke dalam linknya. Mungkin akan saya share di browsernya. Nah, hasilnya seperti ini, Bapak Ibu ya. Hasil share PDF dari presentasi yang kita lakukan tadi. Lalu di sini ada fitur leaderboard yang tadi yang seperti yang saya jelaskan, juga ada fitur untuk menghapus semua respon. Nah, itu tadi Bapak Ibu
yang dapat saya sampaikan di pertemuan yang ketiga ini, yaitu tadi kita sudah manfaatkan fitur anotasi, juga kita sudah manfaatkan fitur whiteboard, kita juga sudah manfaatkan 4 jenis polling, dan juga kita tadi sudah manfaatkan fitur pick name atau memilih sebuah nama. Nah, fitur-fitur ini bisa kita manfaatkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Arief Wicaksono. Baik Pak Nanang, terima kasih atas penjelasannya. Alhamdulillah sepertinya banyak ilmu yang kita dapat pada hari ini, banyak tambahan materi dan trik-trik dan semua benar-benar pemanfaatan fitur dari ClassPoint ini Bapak Ibu. Mungkin sejauh ini Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa menuliskannya di kolom chat maupun bisa langsung raise hand dan menyampaikan kepada kami secara langsung. Di sini sudah ada beberapa orang yang raise hand. Ada yang dari tadi raise hand, saya langsung saya persilakan. Ada Pak Mas Hudi. Pak Mas Hudi bisa mengaktifkan mic-nya Bapak. Halo, Bapak Mas Hudi. Sepertinya masih belum merespon Pak. Kita persilakan yang lain. Ada Bapak Tandi. Bapak Tandi bisa mengaktifkan mic-nya Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kesekian kali saya ikut bertanya nih Pak. Untuk memeriahkan dan sekaligus dapat pencerahan. Iya, Pak. Sangat luar biasa ya. Semakin ditelusuri ternyata ClassPoint ini hampir sama dengan AnyBoard yang saya perhatikan. Yang biasa kalau beberapa sekolah yang dapat bantuan papan tulis interaktif yang ukurannya besar. Kalau ini bisa dibawa kemana-mana, ya gitu kan. Kalau papan yang tulis interaktif nggak mungkin kita gotong-gotong. Oke, ada satu yang terakhir, Pak, yang tadi menarik itu yaitu waktu share PDF ya. Jadi hasil yang kita PowerPoint kita tidak di save as, tapi langsung di-share ke peserta didik ataupun yang tadi ikut dalam kelompok tersebut ya, yang join gitu. Tapi di komputer kita sendiri, karena saya belum mencoba ya, langsung bertanya saja, hasil PDF di komputer kitanya ada nggak gitu? Disimpan sendiri atau hanya kita menge-share ke peserta didik yang hasilnya PDF tadi? Nah, kalau misalkan ada tersimpan di komputer kita itu foldernya apakah di bagian di ClassPoint-nya itu sendiri di PowerPoint atau punya folder tersendiri? Nyari-nyari tadi filenya apa ya? Kita kan share tanpa memberi nama file ya tadi ya. Jadi seperti itu. Itu saja sih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Nanang menjawab langsung. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Tandi. Nah, tadi ketika kita klik share PDF, nah maka tampilnya seperti ini. Nanti siswa bisa masuk atau mendownloadnya melalui link di bawah ini atau melakukan scan QR code. Nah, ketika kita sebagai guru, Bapak Ibu ya, yang kita memiliki PPT ini ingin menyimpannya, kita tinggal klik saja link ini. Nanti maka ini akan terbuka di browser kita. Ini terbuka di Google Chrome. Pak Nanang, sepertinya setelah klik share PDF tidak ada yang muncul, Pak. Oke, saya share lagi. Karena beda share-nya. Oke. Jadi munculnya ke sini, Pak. Ketika link tadi kita klik, maka munculnya akan muncul di Google Chrome. Di browser default yang ada di laptop kita. Nah, ini kan linknya tadi sama dengan ini. Nah, kalau kita mau menyimpannya ke dalam laptop kita, tinggal kita klik download saja di sini. Nah, kita klik download, kita letakkan di mana penyimpanannya, misalnya di sini, dan kita klik beri nama, dan kita klik save. Nah, maka hasil diskusi tersebut sudah masuk ke dalam penyimpanan di laptop kita. Seperti itu, Pak Tandi. Oke. Berarti sebetulnya kalau kita lupa, lengah berarti hilang ya Pak ya. Kita bisa men-share, malah peserta didik bisa menyimpan, kita sendiri tidak menyimpan kalau tidak di-download tadi ya Pak ya. Seperti itu ya. Tinggal buka lagi PPT-nya tadi Pak, di share PDF lagi, harus kayak gitu lagi. Oke, terima kasih Pak Nanang atas informasi dan penjelasannya. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilahkan
Ibu Yuliansyah untuk bertanya. Ibu Yuliansyah. Oh, sepertinya ini tidak join audio malah. Selanjutnya Ibu Sulistiari. Silakan Ibu Sulistiari untuk mengaktifkan mic-nya, Ibu. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya terkait polling tadi ya. Apakah ada settingan atau pengaturan agar hasil polling itu tidak diketahui secara langsung, tapi nanti di akhir gitu, supaya untuk polling dengan jawaban pertanyaan-pertanyaan tertentu itu tidak ada jawaban, tidak ada siswa yang saling mempengaruhi atau terpengaruhi oleh jawaban-jawaban yang sudah ada. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Silakan Bapak Nana untuk segera menjawab. Oke, baik Ibu Sulistriari. Saya akan share lagi ya Ibu ya. Mungkin biar enak, saya akan presentasi lagi. Dan saya akan membuat sebuah polling. Nah, misalnya saya pakai polling yang ini. Nah, seperti ini Bu. Memang untuk di pollingnya ini ada menu respon di sini Bu. Mungkin Bapak Ibu yang bergabung bisa memberikan jawabannya dulu biar enak ya. Ini kode kelasnya masih yang tadi. Nah, seperti ini, Bu. Ketika kita melakukan polling, di sini ada menu respons. Ini bisa kita tutup. Nah, jadi seperti ini. Ketika kita klik responnya, ini tanda matanya kita klik, sehingga ada tanda garis, berarti responnya tidak kita tampilkan. Ketika kita klik lagi, maka hasil pollingnya muncul. Kalau pakai minimize nggak bisa. Kalau pakai pilihan ganda, yang opsi pilihan ganda itu kan bisa kita minimize seperti itu ya. Kalau untuk yang polling itu nggak bisa, namun bisa kita munculkan maupun kita sembunyikan hasil responnya menggunakan menu respon tadi. Begitu Ibu Sulistriari. Iya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat, Pak. Mungkin saya juga membantu menjawab dari Bapak Ibu yang sudah bertanya. Untuk yang sudah terlewati, untuk yang tertinggal kegiatan pertama dan kedua, Bapak Ibu bisa menyaksikan kembali di rekaman yang sebelumnya atau bisa kunjungi langsung di YouTube kami, Guru Inovatif Indonesia, atau bisa cari link rekamannya ada di grup WA, sehingga Bapak Ibu tidak tertinggal materi-materinya dan mungkin materi hari ini juga kami upload di sana. Begitu. Kemudian ini juga ada pertanyaan yang kemarin sudah ditanyakan Bapak Ibu, untuk PPT itu apakah harus dikopas dulu? Sepertinya sudah terjawab kemarin dari jawaban Pak Nanang itu, nanti mungkin bisa dijelaskan sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain. Gitu mungkin Bapak Nanang. Ini mungkin ada pertanyaan lagi. Apakah semua slide harus kita buat di income plus point? Apakah bisa dicampur? Oke. Ya, jadi untuk apakah slide-nya itu bisa dicampur-campur, itu sangat bisa. Ya, jadi misalnya slide pertama itu slide biasa aja gitu. Nggak kita masukkan menu-menu yang ada di kelas point. Misalnya presentasi biasa. Nanti di slide yang kelima misalnya, kita 1-4 isinya materi biasa. Nggak kita masukkan menu-menu kelas point. Sampai di slide kelima kita masukkan soal pilihan ganda dan kita berikan menu atau fitur multiple choice di kelas poinnya. Itu sangat bisa. Jadi kita bisa melakukan selang-seling misalnya materi, nanti soal pilihan ganda, kita lanjutkan materi lagi, nanti kita masukkan soal isian singkat, langsung materi, nanti kita masukkan slide drawing atau mengupload gambar, dan nanti melakukan polling menggunakan papan tulis, itu bisa dicampur-campur. Jadi nggak masalah. Yang penting kita memenuhi batas standar. Kalau kita di versi basic, pertanyaannya 5. Kalau polling tadi sepertinya nggak ada batasan ya. Bapak Ibu, kita bisa melakukan berapapun polling. Dan kalau soal quiz interaktifnya itu batasannya 5. Seperti itu Mas Arif.
Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ini juga ada Ibu Ade yang bertanya, mungkin bisa menyinggung juga pertanyaan yang tadi harus kopas PPT-nya dulu atau lain sebagainya gitu Pak. Ini menanyakan cara mengganti kode kelasnya untuk sesi sesi pembelajaran yang lain Pak. Begitu. Oke, baik. Tadi saat kita melakukan slideshow, ketika kita sudah pernah melakukan presentasi, itu pasti kode kelasnya akan sama. Nah, jadi kita bisa klik new kode kelas kode baru. Nah, namun ketika kita mengklik kode kelas baru, nama-nama siswa yang bergabung di kelas tadi akan hilang. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau aman, itu bisa buat salinannya dulu, bisa di save as atau di copy file PPT-nya. Kalau saya biasanya buat save as aja buat nama baru. Jadi kita sudah punya 2 file PowerPoint. File PowerPoint pertama untuk kelas A misalnya. File PowerPoint yang sudah kita buat salinannya untuk file B. Nah, di situ kan sudah berpisah. Nanti sehingga kita dalam melakukan atau melihat hasil dari pekerjaan siswa itu akan lebih mudah. Seperti itu Mas Arif. Kalau efektifnya sih seperti itu kalau menurut saya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya bisa langsung raise hand. Untuk Ibu Yusliansyah ini masih belum join audio. Kami kira juga tidak bisa mendengar suara dari kami. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa raise hand jika ingin bertanya ataupun menuliskan di kolom chat. Begitu Bapak Ibu. Sejauh ini sepertinya belum ada pertanyaan-pertanyaan lagi Bapak. Adapun pertanyaan, mungkin pertanyaan di sesi sebelumnya. Jika tidak ada lagi yang bertanya Bapak Ibu, maka sesi pada hari ini atau hari terakhir pelaksanaan workshop virtual melalui Zoom, kami cukup sampai di sini saja. Mungkin Bapak Ibu yang masih kurang jelas ataupun ketinggalan materinya bisa melihat kembali rekaman yang ada di YouTube kami. Untuk rekaman hari ini akan kami kirim juga di grup WA sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Kemudian Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir terkait administrasi. Kemungkinan kalau tidak besok kami siapkan, kami kirim melalui grup juga segala hal administrasinya, mulai dari sertifikat, daftar hadir, dan lain sebagainya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi. Begitu Bapak Ibu, silahkan ditunggu saja di grup. Silahkan berdiskusi juga di grup apabila ada yang kurang dipahami ataupun ada hal-hal lain yang mungkin ingin ditanyakan. Begitu Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, mungkin dari Bapak Nanang ingin menyampaikan dua patah kata terlebih dahulu Bapak. Oke, baik Mas Arif. Jadi Bapak Ibu semuanya, kami ucapkan terima kasih sudah sama-sama kita berdiskusi, sama-sama kita belajar tentang penggunaan ClassPoint. Jadi ini bisa kita jadikan sebagai salah satu alternatif dalam menghidupkan pembelajaran kita di kelas. Dari hari pertama kita sudah download, install, buat akun, dilanjutkan di hari kedua kita sudah manfaatkan jenis-jenis kuis interaktif yang sudah ada di ClassPoint, dan juga hari ini kita manfaatkan fitur anotasi, whiteboard, polling, dan juga pick a name. Nah, semuanya itu sangat, kalau menurut saya itu sangat bagus sekali, bisa kita manfaatkan di pembelajaran agar lebih interaktif dan lebih aktif lagi. Nanti ini tinggal Bapak Ibu kemas pembelajarannya sesuai dengan metode atau strategi pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan. Nah, demikian saja Mas Arif. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah penyampaian materi dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak Nanang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah menjadi peserta workshop virtual ini. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan, bisa diimplementasikan di sekolah masing-masing, gitu Bapak Ibu, sehingga pembelajaran sudah tidak membosankan lagi dan bisa menyenangkan anak didik kita, gitu Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.